Hai, ketemu lagi dengan saya di serial Anti Studio. Nah, melanjutkan seri yang kemarin, yaitu CRUD Firebase. Nah, di part 2 ini, kita akan melanjutkan untuk update dan delete-nya. Kalau yang video sebelumnya kan kita create sama read-nya. Nah, bagi yang belum melihat video sebelumnya, atau video pertama, kalian wajib melihat terlebih dahulu agar bisa ngikutin ke part ini ya. Untuk videonya ada di link deskripsi atau di atas ini. Tinggal klik aja, sudah ada linknya. Oke? Atau nggak di deskripsi ya. Di deskripsi ada. Oke? Langsung aja kita akan buat update dan delete-nya. Kita buka project kita yang kemarin, yang sudah kita buat. Kemarin kita sudah membuat sebuah create dan read. Nah, ini sudah membuat. Nah, sekarang kita akan menambahkan dua fungsi lagi, yaitu untuk mengedit data dan mendelete data. Berarti update dan delete ya. Caranya sangat mudah. Nanti untuk yang mengupdate, kita bikin kasusnya seperti ini. Ketika kita klik lama sebuah card, salah satu card ini kita klik lama, nanti akan otomatis muncul dialog edit data. Nah, kalau untuk delete, kita bikin nanti ada satu icon di sini, icon delete. Jadi ketika kita klik icon delete di sini, dia akan otomatis mendelete sebuah data. Oke, nah sekarang kita akan buat yang delete terlebih dahulu. Berarti kita akan menambahkan icon delete-nya, ya. Nah, sebelum menambahkan icon delete di list itemnya, layout list itemnya, kita bikin iconnya yang nanti kita buat icon delete-nya itu di drawable ya. Berarti di drawable, kita klik kanan, new, vector asset. Nah, lalu clip art, kita pilih yang gambarnya tong sampah atau delete. Nah, ini delete. Ambil yang ini aja, plus OK. Lalu IC-nya kita kasih nama IT hapus gitu aja ya. Warnanya kita kasih warna merah aja. Berarti kita ke color, kita pilih warna merah. Terus choice, habis itu klik next, lalu finish. Nah, kita sudah menambahkan iconnya. Nah, selanjutnya kita baru menaruhkan iconnya itu di list item di recycle view-nya. Recycle view si list item. List item punyanya recycle view ini. Ada di mana? Nah, ada di sini. Di res, layout. Nah, namanya apa ini? Namanya layout item. Berarti layout item. Kemarin kita bikinnya namanya layout item. Oke, di layout item ini kan ini masih apa ini? Oh, masih linear layout ya. Nah, kita bikin relative layout. Kita bikin relative layout di atasnya linear layout ini. Kasihlah width-nya itu wrap, height-nya juga wrap, atau enggak height-nya make aja. Make parent, height-nya wrap. Terus kita tutup. Nah, linear layout-nya ini kita masukkan ke dalam relative layout-nya. Kita cut, kita masukkan di relative layout-nya. Nah, ya seperti ini. Kan dia masih lebar nih. Nah, berarti yang di linear layout ini, width-nya kita tetepin max. Nah, height-nya kita ganti wrap. Nah, biar dia seperti ini. Biar ngikutin dalam kontennya, isi dalam kontennya, besarannya. Nah, habis itu kita baru tambahkan di sini, di bawah linear layout ini, penutup ini, kita tambahkan image. Image view, di mana width-nya kita kasih 35 dead pixel, height-nya juga 35 dead pixel. Jangan lupa kita kasih ID. ID-nya apa namanya? ID-nya yaitu hapus, atau enggak btn hapus, terserah. Tapi sini kita kasih hapus saja ya, ID-nya. Hapus. Oke. Nah, kita panggil gambarnya yaitu SHC. Tadi IC-nya apa? IC hapus. Nah, dia udah muncul nih. Nah, sekarang kita kasih ke kanan. Nah, karena di dalam relative layout, berarti kita kasih align parent right. Ya, align parent right-nya kita kasih true. Dia ke kanan. Habis itu baru kita kasih center in parent. Center in parent true. Nah, dia bakal nyenter. Jadi yang pertama kita kasih align parent right untuk ngasih ke kanan, paling kanan. Lalu kita kasih center in parent
untuk menjadikan tengah. Nah, tinggal kita kasih margin right-nya sekitar 16 dead pixel biar nggak terlalu kanan. Nah, biar seperti ini ya. Oke, kita tutup. Nah, ini berarti terjadi ya, terjadi. Oke, nanti kalau dilihat sini di activity main di background recycle view-nya dia bakal seperti ini. Sekarang kita ke adapter mahasiswa. Nah, adapter mahasiswa ini di Java folder pertama adapter mahasiswa. Nah, di adapter mahasiswa di bagian my view holder atau di bagian ya my view holder yang paling bawah ini kita tambahkan di sini kita tambahkan image. Kita kasih nama btn hapus saja. Koma. Nah, kita baru panggilin sini view by id. btn hapus sama dengan item view view by id id tadi apa? Yaitu hapus. Ya, oke. Ini item view-nya ini kita sesuaikan sama si ini ya. Oke. Kalau sudah diinisialisasikan, sekarang kita ke onBit view holder ya, ke onBit view holder. Nah, di sini di bawah TV matkul ini, nah ini kita kasih inisialisasikan bottom hapus tadi dan set on click listener. Jadi ketika kita klik si hapus tadi ini, nah dia bakal otomatis menjalankan sebuah perintah ya. Tadi namanya apa tadi? btn. Oh iya, jangan lupa kita kasih holder ya. Holder titik btn hapus titik set on quick listener new apa? New view on click listener. Nah, ketika kita klik btn hapus, kita mau ngapain? Nah, kita mau menjalankan alert hapus. Nah, kita kasih alert kalau apakah yakin untuk menghapus? Nah, gitu loh. Nanti yes or no. Kalau yes, nanti dia akan menghapus. Kalau no, dia akan ke back. Ya, berarti kita kasih alert dialog titik builder sama dengan new alert dialog. Nah, alert dialog builder activity. Activity-nya ini sesuai sama ini kita tadi. Kita sudah inisiasikan activity ya. Oke, lanjut. Habis itu titik koma, baru kita bikinkan bottom-nya. Berarti builder titik set position, bukan position tapi set positive bottom maksud saya, yaitu ada iya, ada bottom iya. Nah, ketika klik bottom iya, berarti new dialog interface on click listener. Nah, di situ ini width-nya ini kita kasih iya, kita ganti iya aja. Lalu ini kan dia masih kosong nih. Tadi kan ada set positive bottom. Berarti yang positif, yang yes. Nah, kalau ada positif, ada negatif. Berarti titik set apa? Set negatif, berarti yang no. Set negatif bottom, teksnya adalah tidak, koma. Nah, kita bikinkan dialog. New dialog interface kayak atas tadi. On click listener. Oke, terus ini dia masih merah. Nah, ini kan masih merah. Nah, sekarang kita kasih set message-nya ya. Kita kasih set message-nya atau pesannya yaitu titik set message. Isinya apa? Apakah yakin mau menghapus. Nah, menghapus apa? Menghapus kita kasih nama aja. Plus menghapus m. Ini apa tadi? Data ya, berarti plus data titik get nama. Jadi nanti tulisannya apakah yakin mau menghapus data ini? Nah, gitu. Oke. Habis itu jangan lupa titik koma. Nah, baru kita kasih builder show untuk menampilkan builder show. Nah, nanti akan muncul dialognya, alert dialognya. Nah, baru nih yang pertama ini, ketika kita klik iya, dia bakal ngapain ini? Kita baru isi. Nah, berarti database titik child apa? Sesuai dengan database-nya kita.
Kalau kita lihat di Firebase, nama tabelnya kita yaitu mahasiswa. Oke, maksud saya tadi sesuai dengan nama tabelnya, ya. Oke, childnya apa? Childnya mahasiswa. Lalu child lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan key-nya. Berarti data titik get key. Nah, kayak gini. Titik. Nah, kita kan mau menghapus, berarti remove value. Nah, remove value baru titik add. Add on. Jika sukses, berarti add on sukses. Listener new on. Sukses listener, jika sukses, dia bakal ngapain? Nah, kita tulis saja. Toast, kita bikin toast atau alert toast, yaitu toast, teksnya adalah berhasil dihapus, atau ke data berhasil dihapus saja. Data berhasil dihapus. Nah, kayak gini. Nah, dia kan ini masih merah nih. Nah, yang add-on sukses listener ini kan dia yang ini masih merah. Nah, kalau ada sukses, on sukses, berarti ada failure-nya. Nah, ini yang masih merah, kita kasih titik, add on failure listener. Nah, new on failure listener. Nah, ketika gagal, dia bakal ngapain? Kita kasih toast lagi, toas ini, yaitu teksnya, pesannya itu gagal menghapus data. Gitu. Oke, gagal menghapus data. Oke, ini masih merah, kita kasih titik 2 aja. Oke. Nah, lalu ini, ketika kita memilih set negatif bottom atau kita memilih bottom tidak, dia bakal ngapain? Ya sudah, dialognya itu kita alert. Maksudnya dialog alertnya tadi yang menampilkan apakah yakin ingin menghapus itu, kita dismiss atau kita tutup. Berarti dialog interface. Atau enggak, di sini kan dialog ya pemainnya ya, ngomongnya kan dialog ini ya. Berarti dialog titik dismiss. Dah, selesai. Oke, berarti hapusnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita yang update. Nah, tadi kan yang update tadi rencananya, kasusnya itu ketika kita klik card ini lama, nanti dia akan muncul dialog, yaitu form editnya. Ya, berarti kita kembali lagi di sini, di adapter mahasiswa lagi ya. Lalu di sini sudah ada card belum? Oh, ini kita sudah menginisiasikan card hasilnya ya. Card hasilnya ini apa nih? Ini card hasil itu yang mana? Nah, ini kan punya card view, berarti di layout item ini di yang ini. Nah, punyanya si card item ini, card view ini. Kan kita udah kasih ID card hasil. Kita kembali lagi ke adapter mahasiswa tadi. Nah, di bawahnya PTN hapus ini, holder PTN hapus ini, kita tambahkan, di sini di bawahnya sini, kita tambahkan holder lagi. Holder, titik. Nah, sekarang yang card hasil, nah, titik kita kasih set on. Nah, set on apa? Kita kasih set on long click listener. Berarti kalau set on long listener, berarti ketika kita pencet cardnya lama, nah dia baru memproses. Kalau set on click, itu tinggal kita pencet sekali klik, nah dia bakal langsung ke proses. Gitu. Bedanya itu. Nah, untuk yang card hasil kita pakai yang set on long click listener aja ya. Habis itu kita kasih new view on long click listener. Nah, ini sudah membuatkan ini. Nah, sekarang kita sebelum melanjutkan untuk membuka sebuah dialognya, kita bikin dialog form terlebih dahulu. Nanti di project, di Java, folder pertama, kita bikin new Java class baru, namanya dialog form. Ya, nanti kita kan mainnya fragment manager. Ya. Oke, dialog form. Nah, di sini kita extend namanya, kita extend sebuah tools yaitu dialog fragment. Ya, kita kasih dialog fragment. Nah, ini kita inisiasikan dulu nama-namanya. Nama-namanya nanti kan ada nama, name, key, dan pilih. Nah, kita kasih string. Berarti string nama, name, key, sama pilih. Titik koma. Nah, kita jangan lupa database-nya. Database Firebase-nya kita panggil. Jadi, database reference
kita kasih nama database aja, sama dengan Firebase database titik get instance titik get reference. Nah, kayak gini, jangan lupa titik koma. Nah, setelah ini kita bikin konstruktornya dulu, dialog form. Ya, caranya ada dua cara mudah sama cara manual. Cara manualnya itu ya kita tulis manual, kalau cara mudahnya kita pakai generate. Caranya kita klik kanan, lalu generate, lalu kita pilih konstruktor, kita pilih yang stringnya saja, mau kita bikin konstruktor. Ya, ada nama, name, key, sama pilih. Lalu klik OK. Nah, dia akan membuatkan konstruktornya. Nah, ini saya buat konstruktornya. Selanjutnya, kita nanti kan mau membuat layout in Flutter, biar nanti kita akan memunculkan sebuah layout punyanya si activity tambah. Nah, nanti di sini kita yang akan munculkan code dialognya itu. Nah, berarti kita inisiasikan dulu aja ya text view sama bottomnya di atasnya. Berarti text view, berarti tadi kita masuk ke dialog form lagi. Di bawahnya konstruktor ini kita kasih text view. Biar cepet aja, biar nggak lupa. Ya, text view ada t nama. Terus ada apa lagi? T nama sama t matkul. Oke. T matkul. Oh, ini bukan nim ya, berarti matkul. Oke. Ini matkul. Diganti aja. Bukan nim ya tadi, sorry. Matkul. Terus ini stringnya matkul. Oke. Sekali lagi, tadi ada ini kan name. Nah, diganti matkul ya, karena tadi kita ininya matkul. Edit text-nya matkul. Oke, lanjut. Oke, text view-nya sudah, titik koma, terus kita bottom-nya. Bottom-nya apa namanya? Bottom berarti mana dialog tambah. Nah, ini activity tambah. Nah, ini bottom, btn simpan. Ya udah, berarti kita kembali btn simpan. Nanti aku jelasin kalau belum paham. Oke, nanti aku jelasin ulang. Habis itu, baru kita bikin on create view-nya. Ya, berarti public. Oke, gini aja, on create view. Create view. Nah, ini dia akan muncul fragment ini. Kita enter aja. Nah, dia akan membuatkan view on create-nya seperti ini. Kita tinggal tambahin final aja. Ini kita enter aja dulu. Oke, di sini kita kasih final view namanya in Flutter titik inflate apa R yang mau kita masukin tadi yaitu R layout activity tambah. Oke, habis itu kita kasih container sesuai sama yang si on create view dalamnya itu, lalu attack to root-nya kita kasih false, berarti koma false kayak gini, jangan lupa titik koma. Kontainer ini dari mana kakak? Dari sini, view group kontainer ini, dari view groupnya. Nah, ini kan kita bikin metode yaitu view, berarti in Flutter untuk inflat gitu ya. Habis itu baru kita inisiasikan find view by ID kan. Berarti yang pertama tadi t nama sama dengan view titik find view by ID r titik id titik ed apa ed nama titik koma, lalu ada t matkul sama dengan view titik find view by ID r id titik ed matkul. Oke, habis itu yang ketiga kita inisiasikan bottomnya, berarti btn simpan sama dengan view titik find view by ID rid id ya titik btn simpan. Oke, titik koma ya kan, btn simpan. Coba aku lihat lagi di activity tambah ya, ini btn simpan, aku salah memastikan. Oke, selanjutnya kita enter, baru kita masukkan isinya.
Berarti ada T nama titik. Kalau mengisikan atau menampilkan sebuah teks, berarti set teks ya. Set teks yaitu nama. Nah, ini kita kan sudah bikin ini dulu. String nama matkulnya. Kita bikin ini dulu aja, baru nanti kita isikan. Oke, habis itu yang kedua ada T matkul, set teks, apa? Yaitu matkul. Oke. Habis itu ada ptn simpan titik set on click listener new view on click listener ya. Oke. Habis itu kita ambil tuh data-data formnya yang kita nanti edit atau yang isinya form ini kita ambil. Yang ngambilnya gimana? Yaitu dengan cara get text. Nah, berarti kita kasih string nama sama dengan apa tadi? T nama titik get text titik to string titik koma. Habis itu yang kedua ada string matkul. Kita kasih matkul aja nggak apa-apa. Matkul nanti sama yang atas. Berarti kita kasih matkul aja ya untuk bedain sama yang ini ya. Berarti matkul sama dengan T matkul titik get text titik to string titik koma. Oke. Nah, baru kita pilih sesuai pilihannya. Berarti if pilih titik equals, jika pilih itu isinya ubah, nah dia bakal ngapain? Gitu. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, nanti returnnya ini yang super ini kita ganti menjadi view. Oke. Nah, nanti if jika pilih itu isinya ubah, nah dia bakal menjalankan sebuah perintah update. Berarti database titik child nama tabelnya adalah mahasiswa titik set value. Nah, set value sesuai dengan new model mahasiswa. Ada nama, kita masukin aja nama, lalu ada matkul. Nah, kita masukin aja ini di dalam sini. Habis itu titik add on sukses ya. Add on sukses listener new on sukses listener. Nah, ketika sukses, nah kita kasih toast. Ini kenapa kosong? Nah, kita isikan aja view get context. Kan biasanya kan kalau kita pakai tadi kan otomatis keisi ya ini ya. Kok tadi kan kosong ya. Nah, ini kita tinggal tambahin aja nih sesuai dengan konteksnya kita yaitu view titik get context. Nah, isinya apa? Yaitu teksnya yaitu berhasil di-update. Nah, oke. Lanjutnya, ini kan masih merah nih. Nah, ketika ada sukses listener berarti ada add on value listener new on value listener. Nah, jika gagal, kita kasih terus lagi. Terus view, jangan lupa view titik get context. Teksnya, maaf, gagal mengupdate data. Nah, ini masih merah, kita kasih titik koma. Oke. Selanjutnya baru kita kasih on start. Ya, kita kasih on start di bawahnya sini. Di bawahnya si method on get view, ketika on start. Nah, ini dia sudah ada metode yang udah mau template metodenya lah intinya seperti itu. Tinggal kita enterin aja. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, super on start kita tambahkan dialog untuk memunculkannya sama dengan get dialog. Jangan lupa titik koma. Terus if dialognya itu tidak null, isinya itu tidak null, nah dia bakal memunculkan dialognya itu di dialog titik get window titik set layout. Nah,
sesuai dengan view group tadi. View group titik layout params titik. Nah, kita kasih apa nih lebarnya? Max parent terus web content. Berarti lagi view group titik layout params titik web contents. Nah, seperti halnya seperti kita bikin di layout item untuk width sama height-nya. Cuma kalau di Java berarti kita pakai view group titik layout params-nya. Ya, lalu titik koma. Oke, ini jadi dialog form-nya udah jadi. Sekarang kita kembali ke adapter mahasiswa. Di bagian holder-nya ini, card hasil. Nah, kita baru tuliskan fragment-nya, fragment manager-nya. Oke, berarti ketika kita klik card hasil, akan menjalankan fragment manager sama dengan kurung-kurung app complex. Kita kasih app complex activity, terus ini activity, terus titik get support system fragment manager titik koma. Nah, setelah fragment manager sudah dibuat, nah sekarang baru kita isi konstruktor dialog form-nya. Nah, nanti ini yang maksud saya nanti akan mengirim data ke dialog form gitu. Berarti kita ambil konstruktornya yang di dialog form ini, yang ini ya. Nah, kita ambil berarti dialog form. Nah, tulis saja dialog kecil untuk nanti show kan sama dengan new dialog form. Nah, isinya apa aja? Harus urut sama yang ini ya. Harus urut ya. Yang pertama, dia ada nama. Berarti data titik get nama, koma. Yang kedua ada data titik matkul, get matkul. Yang ketiga ada data titik key, koma. Yang keempat, nah ini baru ubah kayak gini. Bener nggak nih? Nama matkul key pilih. Nama matkul key pilih. Oke. Baru titik koma. Lalu baru kita show-kan dialognya. Berarti dialog titik show. Nah, titik show. Nah, kita kasih manager, koma, kita kasih teks namanya form. Form seperti ini ya. Nah, return-nya kita kasih true. Oke. Udah jadi. Nah, aku jelasin dikit ya. Jadi, ketika kita klik card hasil, ya ini, yang punyanya ini, kita klik lama, misalnya salah satu ini kita klik lama, nah dia bakal menjalankan set on long listener, dan nanti kita akan menjalankan sebuah fragment manager, di mana nanti kita akan membuka sebuah dialog form yang sudah kita bikin, dialog form ini. Nah, di dialog form ini, kita ada namanya konstruktor. Ya, bahasa sederhananya untuk mengirimkan sebuah data. Ya. Tadi kan kita ada 3 data, ada 4 data, ada data nama, matkul, key, sama pilih. Nah, makanya nanti di dalam konstruktor ini kita masukkan data-datanya. Ya. Habis itu kita masukkan, dia bakal transfer ke sini, ke dialog form konstruktornya ini. Nah, makanya pertama-tama itu aku suruh bikin string nama matkul key pilih. Nah, baru nanti dimasukkan ke sini. Ya, ke set teks nama, set matkul, lalu di sini ada pilih equals. Nah, itu asal usul hasil atau isi dari pilih nama matkul. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham lah ya? Nah, habis setelah menjalankan dialog form, dia akan muncul dialognya. Setelah kita isi, bla 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 bla, udah kita edit, baru ketika klik ubah, pilihnya ubah, nah berarti dia akan menjalankan sebuah perintah update sesuai dengan model mahasiswa, nama sama matkulnya. Paham ya? Di sini kan kita ngambil datanya di form, habis itu kalau equals-nya ubah, nanti dia bakal masukin ke model mahasiswanya sesuai dengan set value-nya di database. Database itu ini, matkul sama nama. Ini kan udah di
Ya, kepencet lagi. Pokoknya tadi kan kita sudah, nah ini kan kita sudah bikin di model ya. Oke, setelah itu kalau sudah berhasil, dia baru kasih tus. Tuh. Nah, nanti di sini di aptur mahasiswa lagi. Nah, di sini kan ada dialog show. Ini digunakan untuk menampilkan sebuah dialog. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita run, kita cek lagi. Oh iya, ada yang kurang. Ada yang kurang. Kita ke dialog form. Di dialog form. Lalu kita di sini, di database yang ubah itu, yang untuk mengubah, berarti di if equals ubah ini, ya. Nanti kan untuk mengupdate-nya kan database titik child, tabel mahasiswa titik, nah, jangan set value langsung. Nah, berarti kan kalau kita mengupdate kan kalau di mahasiswa kan itu update, nama tabelnya apa, set value-nya apa, where. Nah, di sini kita tambahkan child lagi di setelah tabel mahasiswa. Berarti child tabel mahasiswa titik kita tambahkan child lagi, yaitu sesuai dengan key, baru titik set value. Ya, mudah ya. Jadi kalau alurnya jadi gini. Tolong dong database cariin yang tabelnya mahasiswa yang key-nya sekian sesuai dengan key yang kita pilih. Tolong updatein dong set value-nya sesuai dengan model mahasiswa yang sudah kita kasih atau kita isi sesuai dengan formnya tadi ini, nama, tema A, sama A matkul ini. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita run. Nah, jika project-nya jalan, maka akan seperti ini. Ini database-nya, di sebelah kiri database-nya. Ada satu data, punyanya Dinda, matkulnya web 2, kalau di sini juga. Nah, coba kita delete ya. Kalau kita delete, kita klik tanda sampah atau icon sampahnya ini, kita klik. Nah, di sini ada alert dialog. Apakah yakin mau menghapus data Dinda? Nah, kalau kita klik tidak, dia bakal keluar. Tapi kalau kita klik iya, nah dia bakal terhapus. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi data. Kita klik plus. Kita tambahkan namanya misalnya Aulia. Mata kuliahnya misalnya mobile jaringan. Nah, kita klik simpan. Oke, nah datanya bakal tertambah. Nah, nanti kita rapin dikit aja nanti ini. Terus misalnya kita mau ngedit data si Aula ini. Tadi kan kita ketika kita klik lama kartnya ini, kita klik lama kart ini. Nah, dia akan muncul dialog untuk mengeditnya. Nah, misalnya matkulnya kita ganti menjadi Jarkom 1. Misalnya gini ya. Kalau kita klik simpan, nah berhasil di-update. Nah, dia akan berubah. Kalau kita lihat di sini, Jarkom 1. Coba, tadi kan nggak kelihatan ya. Coba kita ulangi lagi. Kita klik kartnya agak lama. Tahan. Nah, kita ganti. Tadi namanya Aulia, kita ganti. Misalnya Adit. Ya. Lalu kita klik simpan. Nah, namanya akan berubah. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, jadi CRUD kita, Firebase kita berhasil ya. Create, read, update, delete-nya kita berhasil. Nah, berarti CRUD ini kita berhasil ya. Create-nya sudah berhasil, read-nya berhasil, update-nya berhasil, dan delete-nya berhasil. Seperti itu. Kalau kita tambahkan lagi nih, kayak seru nih nambahin lagi. Misalnya, Tono. Lalu mata kuliahnya web, kita simpan. Nah, nambah lagi. Misalnya lagi namanya Risa. Lalu matkulnya web 1, simpan. Nah, nambah lagi. Kita delete yang punyanya Adit. Ya, nah, ke delete seperti itu. Nah, nanti read, update, delete, grade-nya sudah berhasil. Cuma tadi yang di sini, di dialog form ini, tadi kan yang equals ubahnya ini cuma ditambah child key untuk nandain kita mau buka atau kita mau ngambil atau mengupdate di key yang berapa.
K itu apa? K itu ini K. Yang MB bla 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 ini K namanya. K sekian isinya ini. K sekian isinya ini. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dari CRUD Firebase. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa like, share biar video ini berguna dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti video yang lainnya. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.